Sahabat beriman, semasa hidup Nabi Muhammad SAW memiliki 13 istri. Beberapa yang beliau nikahi merupakan tawanan perang. Salah satunya adalah Rayhana binti Yazid bin Amr bin Khanaqah. Meski seorang istri Nabi, Rayhana ternyata sempat menolak untuk masuk Islam. Lantas siapa sebenarnya Rayhana? Mengapa Rayhana menolak masuk Islam? Bagaimana kemudian Rayhana menjadi istri Nabi Muhammad SAW? Sosok Rayhana, istri Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW memang memiliki banyak istri. Salah satu istri beliau yang jarang dibahas adalah Rayhana binti Yazid bin Amr bin Khanaqah. Abu Malik Muhammad bin Hamid dalam bukunya berjudul 150 Perempuan Solihah mengisahkan bahwa Rayhana pernah menolak lamaran serta ajakan Nabi Muhammad SAW untuk memeluk Islam. Sebelum menjadi istri Nabi, Rayhana adalah istri dari seorang laki-laki yang berasal dari Bani Quraiza yang bernama Al-Hakam. Rayhana memiliki paras yang sangat cantik. Ia juga sosok perempuan yang baik hati. Selain itu, Rayhana juga merupakan sosok perempuan yang pandai. Ia sangat pandai dalam menganalisa suatu permasalahan. Kecantikan dan budi pekerti yang baik membuat Rayhana sangat dicintai oleh suaminya Al-Hakam. Akan tetapi, suami Rayhana tidak berumur panjang. Sepeninggal suaminya, Rayhana sempat berjanji untuk tidak menikah lagi. Alasan Rayhana menolak masuk Islam. Di antara istri Nabi Muhammad SAW, Rayhana adalah sosok wanita yang sempat menolak ajakan beliau untuk memeluk Islam. Selama menjadi tawanan Rasulullah SAW pada perang Bani Quraiza, Rasulullah melamar Rayhana serta menawarkannya untuk memeluk Islam. Akan tetapi, Rayhana menolak untuk memeluk agama Islam dan memilih tetap menjadi Yahudi. Kemudian, Rasulullah memanggil Ibnu Sa'yah dan menceritakan perihal penolakan Rayhana. Ibnu Sa'yah bertekad membantu Rasulullah mengajak Rayhana kepada ajaran Islam. Ia pergi menemui Rayhana dan mengatakan, "Jangan ikuti kaummu. Sesungguhnya mereka jatuh dalam perangkap Huyai bin Akhtab. Masuklah ke dalam agama Islam, Rasulullah memilihmu untuk dirinya." Ibnu Sa'yah juga menjelaskan ajaran Islam kepada Rayhana. Hingga akhirnya Rayhana ke rumah Ummul Munzir binti Qais. Rayhana akhirnya menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Ibnu Sa'yah juga menjelaskan ajaran Islam kepada Rayhana. Hingga akhirnya Rayhana setuju dan memeluk agama Islam. Rasulullah pun sangat senang mendengar berita itu. Beliau menyuruh membawa Rayhana ke rumah Ummul Munzir binti Qais. Rayhana akhirnya menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Rasulullah menikah dengan Rayhana pada bulan Muharram 6 Hijriah. Sebelum akhirnya dinikahi Rasulullah SAW, Rayhana yang sempat menolak Islam ini tinggal di rumah Ummul Munzir binti Qais hingga suci dari haidnya. Lalu baginda Rasulullah menemui Rayhana di rumah Ummul Munzir. Beliau menawarkan dua pilihan kepada Rayhana. Pilihan tersebut diantaranya untuk dimerdekakan serta dinikahi atau sebagai pembantu. Dalam riwayat lain disebutkan, Rayhana berkata, "Rasulullah masuk untuk menemuiku. Aku menjauh darinya karena merasa malu. Rasulullah menundukkanku di hadapannya dan berkata, 'Jika kamu memilih Allah dan Rasul-Nya, Rasulullah akan memilihmu untuknya.'" Rayhana lalu berkata, "Aku memilih Allah dan Rasul-Nya ketika aku masuk Islam. Rasulullah memerdekakanku dan menikahiku dengan mahar 12 dinar dan 20 dirham. Aku diberi mahar seperti istri-istri Rasulullah yang lainnya. Rasulullah menghabiskan malam pengantin bersamaku di rumah Ummul Munzir. Aku diberi bagian hari seperti istri-istri yang lain, dan ia menyuruhku untuk memakai hijab." Dari Az-Zuhri, dia berkata, Rayhana adalah seorang pembantu perempuan Rasulullah yang dimerdekakan dan dinikahi oleh Rasulullah. Dia selalu memakai hijab di keluarganya. Rayhana berkata, "Tidak ada seorang pun yang melihat wajahku kecuali Rasulullah SAW." Nah, sahabat beriman, itulah kisah Rayhana, salah satu istri Rasulullah SAW.
Selama menjalani hidup dengan istri Rasulullah, Rehana memperoleh kemuliaan serta kedudukan di dunia dan juga tarbiyah ruhiyah. Istri Rasulullah yang sempat menolak Islam, Rehana binti Zaid bin Amru, wafat pada 10 Hijriah dan dimakamkan di pemakaman Baqi. Wallahu a'lam bishawab.